Hari ini, kehadiran tim sepak bola ternama Indonesia, Jai dan Emil, menarik perhatian di Surabaya. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Kuwait yang membatalkan pertandingan melawan Indonesia. Keputusan ini menimbulkan spekulasi dan ketegangan di kalangan pecinta sepak bola nasional. Banyak yang menduga ada unsur sabotase tersembunyi dan mereka mengajukan surat resmi ke FIFA untuk meminta kejelasan dan keadilan. Awalnya, pengumuman pertandingan antara Kuwait dan Indonesia sangat diminati. Banyak yang kecewa karena jadwal yang sudah dibuat harus diubah secara mendadak. PSSI, Federasi Sepak Bola Indonesia, segera menghubungi AFC untuk memastikan bahwa keputusan Kuwait sesuai prosedur dan tidak merugikan tim nasional. Mereka berupaya mencari solusi agar pertandingan tetap bisa berlangsung, meskipun situasinya sulit. PSSI juga menyiapkan laporan resmi kepada AFC terkait pembatalan sepihak dari Kuwait. Ini penting karena kekhawatiran adanya keputusan sepihak yang bisa merugikan pihak lain, terutama dalam pertandingan resmi. Mereka juga mengumumkan bahwa tiket yang sudah dibeli akan dikembalikan penuh, sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan kepada supporter. Di lain pihak, muncul kabar bahwa Kuwait sedang mengatur pertandingan lain melawan Suriah pada 8 September 2025. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada motif tertentu di balik pembatalan tersebut, mungkin berkaitan dengan kekhawatiran kalah atau permainan politik. Beberapa berpendapat bahwa negara-negara Arab, termasuk Kuwait, ingin menjaga gengsi dan mengendalikan jadwal pertandingan sesuai keinginan mereka demi pengaruh di dunia sepak bola. Situasi ini menimbulkan kekecewaan dan frustrasi. Mereka menantikan pertandingan persahabatan ini sebagai bagian dari persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Pembatalan Kuwait dianggap sebagai sabotase yang dipicu ketakutan kalah atau motif politik tertentu untuk keuntungan mereka sendiri. Namun, PSSI tidak diam. Mereka berkomunikasi intensif dengan AFC dan pihak terkait untuk menuntut keadilan dan mencari lawan pengganti agar agenda tetap berjalan. Salah satu opsi adalah mengundang tim dari zona Asia lain, seperti Taiwan, yang peringkatnya sekitar 175 dunia. Meskipun tidak sesuai rencana awal, pertandingan melawan Taiwan dianggap penting sebagai latihan tim nasional Indonesia. Pada 5 September 2025, pertandingan uji coba melawan Taiwan pun digelar sebagai solusi alternatif. PSSI mengumumkan hal ini dan memastikan pengembalian dana penuh bagi yang sudah membeli tiket pertandingan melawan Kuwait. Langkah ini menunjukkan komitmen mereka menjaga kepercayaan dan hak supporter. Pembatalan Kuwait menjadi pukulan besar, tetapi PSSI tetap berupaya agar laga internasional tetap berjalan. Mereka terus berkomunikasi dengan AFC dan berencana menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul, termasuk tiket yang terjual dan pengeluaran lain. Selain itu, muncul kabar bahwa Kuwait menjadwalkan pertandingan lain melawan Suriah pada 8 September 2025. Ini memperkuat dugaan adanya strategi tertentu dari negara kawasan Timur Tengah untuk mengatur hasil dan jadwal sesuai keinginan mereka. Banyak yang berpendapat Kuwait, yang takut kalah, mengalihkan lawan demi menjaga gengsi di level internasional. Di tengah situasi ini, pecinta sepak bola dan semua pihak tetap berharap masalah ini dapat diselesaikan secara adil dan baik. Mereka menuntut agar pertandingan resmi tidak lagi dipengaruhi politik atau kekuasaan, melainkan berdasarkan prinsip fair play dan integritas kompetisi. Kerjasama dengan Taiwan menunjukkan bahwa semangat sportivitas dan solidaritas antar negara tetap terjaga. Meski jadwal berbeda dari rencana awal, pertandingan ini dianggap positif untuk menjaga ritme permainan dan mengasah kemampuan pemain sebelum kompetisi resmi yang semakin dekat. Kehadiran Taiwan sebagai pengganti memperlihatkan bahwa dunia sepak bola tetap berpegang pada solusi terbaik saat menghadapi kesulitan. Selain agenda pertandingan, perhatian juga tertuju pada pemain muda Indonesia yang menunjukkan potensi besar di pentas internasional. Salah satunya Kevin Dix, yang sebelumnya tampil menonjol di Bundesliga Jerman. Debutnya di Borussia Mönchengladbach pada 24 Agustus 2025 menjadi momen penting dalam karirnya. Meskipun bermain sekitar 14 menit, Kevin langsung menarik perhatian dunia. Mereka menilai kehadirannya bukan hanya prestasi pribadi, tetapi simbol bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level dunia. Bahkan, Kevin hampir mencetak gol, namun sayangnya meleset. Momen ini membuktikan bahwa potensi pemain Indonesia tidak kalah dari negara lain yang sudah maju di sepak bola global. Pengakuan terhadap Kevin datang dari media dan komentator Eropa. Mereka menyebut kehadirannya sebagai titik balik, membuka jalan bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk menembus kompetisi elit dunia. Ini menjadi motivasi besar agar generasi muda terus berjuang dan meraih mimpi di sepak bola internasional. Selain Kevin, Ragnar Oratmangun, striker andalan Indonesia, yang baru pulih dari cedera panjang, kembali tampil sejak menit awal melawan Oman.
Meski tim kalah 1-0, kehadiran Ragnar menunjukkan bahwa dia sudah kembali dalam kondisi terbaik dan siap memberi kontribusi besar. Performa Ragnar dan semangat juangnya memberi harapan bahwa skuad Garuda semakin matang dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Pemain muda lain seperti Milano Jonathan juga menunjukkan perkembangan pesat, tampil konsisten dan memberi dampak positif di lapangan. Kehadiran pemain muda ini memberi harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mereka simbol semangat baru yang ingin membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Meski pertandingan melawan Kuwait harus dibatalkan, semangat dan optimisme para pemain tetap tinggi. Mereka yakin tantangan ini bagian dari proses menuju keberhasilan lebih besar. Fokus utama saat ini adalah persiapan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia harus bersaing dengan lawan tangguh seperti Irak dan Arab Saudi, yang menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Dengan kombinasi pemain dari kompetisi Eropa dan potensi pemain muda, Indonesia tidak lagi sekadar peserta, tetapi sudah menunjukkan kemampuan bersaing secara global. Selain pemain, pengembangan sistem dan ekosistem sepak bola nasional juga menjadi prioritas. Alexander Suye, Direktur Teknik PSSI, menegaskan bahwa keberhasilan jangka panjang bergantung pada pembangunan fondasi yang kuat. Ia mencontohkan keberhasilan di Yordania, yang mampu mencetak ribuan pemain muda dan masuk ke skuad profesional. Suye bertekad membangun ekosistem yang kokoh dari akar rumput, mulai dari usia dini, pelatihan pelatih, hingga kompetisi nasional berkualitas. Ia ingin semua anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke punya kesempatan berkembang. Ia menekankan bahwa pembangunan sistem harus bertahap dan berkelanjutan, karena hasil besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Secara keseluruhan, perjalanan sepak bola Indonesia saat ini memasuki babak baru. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pembatalan pertandingan dan dinamika politik, semangat pemain dan seluruh elemen tetap menyala. Prestasi Kevin Dix dan munculnya pemain muda lain menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi penonton, melainkan pemain aktif di panggung dunia. Timnas Indonesia dan kesempatan emas di Piala Dunia, generasi muda yang memukau. Di tengah dinamika sepak bola, Indonesia kini tengah berada di jalur yang menjanjikan untuk meraih impian berpartisipasi di Piala Dunia. Dampak positif dari generasi muda yang berbakat, seperti Jess Rizky, Rido Marcelino, dan Ivar Jenner, menjadi sinar harapan bagi masa depan sepak bola tanah air. Performanya yang cemerlang baik di klub maupun di pentas internasional memperkuat keyakinan bahwa 10 tahun ke depan peta sepak bola Indonesia dapat berubah secara signifikan. Kontroversi Piala AFF, tuntutan Ronaldo dan respon PSSI. Dalam perkembangan yang mengejutkan, mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo mengajukan permintaan kepada FIFA untuk menghapus Piala AFF beserta turnamen non-resmi lainnya. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap pengaruh buruk kecurangan wasit dan praktik perjudian di kompetisi tersebut. Hal ini memicu reaksi dari PSSI, yang tengah mempertimbangkan untuk menarik diri dari Piala AFF demi meningkatkan fokus pada turnamen bergengsi tingkat Asia dan internasional, termasuk Piala Asia serta kualifikasi Piala Dunia yang lebih berkualitas. Erick Thohir, sebagai pemimpin PSSI, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Drama ASEAN All Stars, Nova Arianto pilih fokus pada timnas. Kisah menarik juga datang dari seleksi pelatih untuk tim ASEAN All Stars yang ingin menghadapi Manchester United. AFF sempat menjatuhkan pilihan pada Kim Sang-sik dari Vietnam. Namun, untuk pertimbangan selanjutnya, mereka mendekati Nova Arianto, pelatih timnas U17 Indonesia, yang telah sukses membawa timnya ke Piala Dunia U17 di Qatar. Meskipun tawaran tersebut menggiurkan, Nova memutuskan untuk menolak dan memilih untuk berkonsentrasi penuh pada persiapan timnas Indonesia, mencerminkan dedikasi dan komitmennya. Proses naturalisasi pemain, Hairori Edewal dan Emil Audero. Dalam dunia politik sepak bola, naturalisasi menjadi isu yang kian hangat. Hairori Edewal, bek asal Belanda, terhambat dalam proses naturalisasi akibat statusnya yang pernah bermain untuk timnas senior Belanda. Sementara itu, Emil Audero, kiper yang membela Inter Milan, sedang menjalani proses legalisasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Harapannya, ia dapat segera memperkuat lini pertahanan tim. Selain itu,
Danny James dan Joey Pelupesi juga tengah berada dalam tahap serupa untuk memberikan kontribusi di sektor tengah dan pertahanan, menambah kedalaman skuad tim. Evaluasi Timnas U20, tantangan bagi Indra Syafri. Sayangnya, nasib tidak berpihak pada Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20, di mana mereka gagal melangkah lebih jauh setelah mengalami kekalahan dari Iran dan Uzbekistan. Penampilan kurang optimal ini membawa kritik tajam kepada pelatih Indra Syafri terkait kemampuan taktisnya. PSSI kini sedang mengkaji potensi pergantian pelatih, dengan nama seperti Gerald Van den Boeck dan Nova Arianto muncul sebagai kandidat pengganti. Kemajuan pemain Indonesia di Eropa, Rizky Ridho dan Ivar Jenner bersinar. Di benua Eropa, beberapa pemain muda Indonesia menunjukkan performa yang gemilang. Rizky Ridho, yang kini memperkuat Oxford United, berhasil meraih posisi starter dan siap dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Jess Rizky, yang membela Venezia, kembali dikukuhkan sebagai kapten tim dan berhasil membawa tim meraih berbagai hasil positif di Serie A. Antusiasme Ramadan Sananta di bawah bimbingan Patrick Kluivert. Ramadan Sananta, penyerang yang kini berseragam Persis Solo, menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk belajar di bawah arahan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Ia percaya bahwa dengan pendekatan baru yang lebih ofensif, timnas Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Kisah kebangkitan Dendi Sulistiawan, promosi Bayangkara FC dan komitmen untuk masa depan. Di tengah perjalanan karir yang penuh liku, Dendi Sulistiawan memberikan contoh inspiratif setelah jarang ditampilkan di panggung timnas Indonesia. Ia berkontribusi besar dalam membawa Bayangkara FC naik kelas ke Liga 1. Tidak hanya berprestasi di lapangan, Dendi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dengan mendirikan akademi sepak bola, bertujuan untuk mencetak pemain-pemain muda berbakat yang dapat menjaga kelangsungan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Peralihan era di timnas, Shin Tae-yong tutup babak dan fokus beralih ke Patrick Kluivert. Dengan berakhirnya kerjasama antara PSSI dan Shin Tae-yong, yang memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, PSSI kini berusaha untuk menyusun strategi baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Penyelesaian kompensasi juga telah dilakukan dengan profesional, menandai akhir dari satu era dan dimulainya babak baru yang diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Dalam kompleksitas pergerakan dan perubahan yang terjadi di kancah sepak bola Indonesia, harapan akan masa depan yang lebih cerah tetap menyala. Dengan dukungan terhadap talenta muda dan pergeseran strategi yang berani, dunia sepak bola Indonesia memiliki peluang untuk meraih prestasi yang lebih gemilang di pentas global. PSSI mengukir rekor pendapatan menakjubkan. Erick Thohir ungkap potensi 800 miliar rupiah dari pertandingan melawan Cina. Timnas Indonesia, sumber ekonomi sepak bola nasional. Erick Thohir, yang menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa pertandingan Timnas Indonesia telah bertransformasi menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi Federasi Sepak Bola negara ini. Dalam setiap laga biasa, PSSI dapat mengantongi keuntungan bersih yang berkisar antara 100 miliar rupiah hingga 200 miliar rupiah. Ini diperoleh melalui kolaborasi antara penjualan tiket, sponsor, dan hak siar televisi. Lebih menarik lagi, proyeksi pendapatan dari dua laga krusial yang akan diadakan melawan Cina dan Jepang dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat mengejutkan. Diperkirakan, satu pertandingan dapat menghasilkan keuntungan hingga 400 miliar rupiah. Dengan demikian, total dari dua laga tersebut berpotensi mencapai angka 800 miliar rupiah. Jika antusiasme masyarakat dan dukungan dari sponsor meningkat tajam, bukan mustahil jika total pendapatan dapat menembus angka 1 triliun rupiah. Ini adalah bukti nyata bahwa timnas Indonesia tidak hanya sekedar prestasi di lapangan, tetapi juga berfungsi sebagai mesin ekonomi yang memiliki potensi luar biasa, tegas Erick Thohir dengan penuh semangat. ASEAN All Stars versus Manchester United, antusiasme menurun, kerugian 45 miliar rupiah. Namun, di tengah kesuksesan timnas Indonesia, laga antara ASEAN All Stars melawan Manchester United justru menghadapi masalah serius. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025, itu tidak mampu menarik perhatian penonton maupun sponsor.
sebuah kegagalan besar yang berujung pada kerugian signifikan. Hak siar tidak laku, penjualan tiket sepi, dan sponsor yang enggan berpartisipasi menjadi beberapa faktor yang menyebabkan bencana finansial ini. Akibatnya, Presiden ASEAN Football Federation, AFF, mengungkapkan bahwa mereka mengalami kerugian hingga 45 miliar rupiah setelah biaya operasional membengkak. Rasa khawatir menyelimuti kami, karena tiket untuk pertandingan ASEAN All Stars hampir tidak terjual sama sekali, ujarnya dengan nada prihatin. Ironisnya, peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik timnas Indonesia bahkan jika dibandingkan dengan tim gabungan dari seluruh ASEAN. Rizky Ridho dikabarkan akan menggantikan Max Hilgers di pertandingan melawan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, telah bersiap-siap untuk membentuk strategi terbaik dalam menghadapi Cina. Dalam hal ini, ia lebih mempercayai sosok Rizky Ridho sebagai bek tengah utama, mengungguli Max Hilgers. Rizky Ridho diketahui tampil lebih konsisten serta memiliki kualitas yang menggugah. Bahkan mendapat pujian setinggi langit oleh Pastor yang mengatakan bahwa Ridho layak bermain di klub-klub elit seperti Real Madrid. Ridho memiliki kualitas yang mengesankan, dia berhak untuk menjadi starter dalam laga-laga penting, ungkap Pastor dengan antusias. Sebaliknya, Max Hilgers dinilai belum menunjukkan performa maksimal, khususnya dalam duel sebelumnya melawan Australia dan Cina, yang menjadi pertimbangan penting bagi pelatih. Donny Tri Pamungkas resmi pamit dari Timnas U20. Di sisi lain, Kapten Timnas U20, Donny Tri Pamungkas, mengumumkan pengunduran dirinya setelah timnya gagal melanjutkan langkah dari fase grup Piala Asia U20. Bersama dirinya, beberapa pemain lainnya seperti Tony Firmansyah dan Aditya Warman juga harus pamit karena telah melewati batas usia yang ditentukan. Perhatian kini beralih ke Timnas U23, yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025 mendatang. Harapan besar tertuju pada generasi muda ini untuk membawa prestasi yang lebih baik di tingkat internasional. Patrick Kluivert segera umumkan asisten pelatih lokal. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dilaporkan telah memilih 2 asisten pelatih lokal untuk mendampinginya dalam menjalankan tugas kepelatihan di tim nasional. Beberapa nama yang sempat dipertimbangkan adalah Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Eko Purjianto, dan Zulkifli Syukur. Keputusan akhir mengenai siapa yang akan mendampingi Kluivert sepenuhnya bergantung padanya. Sementara Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, masih menyimpan rapat identitas kedua pelatih tersebut. Netizen memprotes, desak PSSI ganti Indra Syafri. Kegagalan Timnas U20 dalam ajang Piala Asia memicu kritik pedas terhadap Indra Syafri sebagai pelatih. Ada desakan dari netizen yang meminta PSSI untuk mencari pengganti, dengan sejumlah nama seperti Nova Arianto, pelatih Timnas U17, dan Zulkifli Syukur disebut-sebut sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan posisi tersebut. Tristan Gur, bek muda Ajax dalam radar naturalisasi. Tristan Gur, seorang bek muda asal Ajax Amsterdam yang sebelumnya memperkuat timnas Belanda di level U16 dan U18, dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk dinaturalisasi. Jika proses ini berhasil, Tristan berpotensi untuk memperkuat timnas Indonesia U23 yang berada di bawah arahan Gerald van den Burg, membuka peluang baru bagi sepak bola tanah air. Jakob Sayuri dan Kevin Dix, performa cemerlang di klub. Beberapa pemain lokal juga menunjukkan performa gemilang di klub mereka masing-masing. Jakob Sayuri, yang membela Maluku United, terus menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 6 gol di Liga 1. Penampilan cemerlangnya ini membuatnya berpeluang besar untuk dipanggil kembali oleh pelatih Kluivert. Sementara itu, Kevin Dix, yang kini bermain untuk FC Copenhagen, bersiap kembali ke panggung Liga Konferensi Eropa setelah sebelumnya absen akibat akumulasi kartu kuning. Kembalinya Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi timnya. Diskusi dan pendapat. Bagaimana pendapat Anda mengenai potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia ke depannya? Apakah Anda setuju jika Erick Thohir diperpanjang masa jabatannya? Bagaimana tanggapan Anda mengenai perubahan dalam susunan pemain timnas? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan beragam informasi terbaru seputar perjalanan timnas Indonesia di dunia sepak bola.